Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru sekumpul. Presiden, aku presiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa meniruku. Setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast, dimanapun berada, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Di video kali ini, saya akan menampilkan beberapa video yang membahas tentang sanggahan dari pernyataan guru sekumpul yang katanya dia bertemu dengan Nabi ketika hendak berziarah ke makam Rasul di Madinah. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan para ustaz, para ulama, dan juga muhibbin guru sekumpul. Bagaimana pandangan Islam yang murni membahas tentang ini? Untuk lebih jelasnya, mari simak videonya sampai selesai. Oleh karena di zaman sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, datang kepada sahabat, datang, wahai sahabat, saya mimpi ketemu Nabi. Kata sahabat tersebut, sifli ma ra'ait, sifatkanlah apa yang kau lihat dalam mimpimu. Saya lihat begini-begini, itu Nabi, kata sahabat tersebut. Karena sahabat tahu tentang ciri-ciri siapa? Nabi SAW. Dan ciri-ciri Nabi ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri wajahnya bagaimana, pundaknya bagaimana, kepalanya bagaimana, sampai bulu dadanya bagaimana, semuanya dalam Syama'il Muhammadiyah dijelaskan tentang sifat-sifat fisik Nabi SAW, gaya cara jalannya bagaimana Rasulullah SAW. Ya. Contoh, akhirnya yang tersebar di tanah air kita beberapa tahun yang silam, pada zaman dahulu kala, tersebar sebagian orang menyebar fotokopi tentang penjaga kuburan Nabi bertemu dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan telah murtad dari umatku setiap tahun sekian. Barang siapa yang memfotokopi, membagi berita ini sekian dapat kemaslahatan sekian. Barang siapa yang tidak mengkopinya dapat celaka kualat sekian. Itu tidak? Orang-orang ketakutan dapat itu. Ini gara-gara mimpi. Sampai saya ketemu orang di pom bensin, sudah azan maghrib. Dia bagi-bagi, ketakutan dia. Kita sholat, dia tidak sholat. Dia tidak sholat, dia tidak takut. Tapi kalau tidak bagi kertas itu, dia ketakutan. Ini gara-gara apa? Mimpi ketemu Nabi. Gara-gara mimpi ketemu Nabi. Contoh lagi, ada orang mimpi ketemu Nabi. Dan ini yang dialami oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi orang sesat, ya, penganut wahdatul wujud, menganggap makhluk sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan manusia, ya, bersatu padu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya dia mengatakan di antara syairnya, al-abdu rabbun wa rabbu abdun, ya laita syi'ri manil mukallaf. Kata dia, hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh untuk beribadah? Siapa yang itu sholat? Kalau kau suruh dia sholat, dia juga Tuhan. Mau sembah siapa? Ya. Kemudian dia punya buku di antara judulnya Fususul Hikam. Fususul Hikam itu kira-kira 300 halaman, kalau saya tidak salah ingat. Ya. Dia mengatakan, bagaimana kisah buku ini Fususul Hikam? Dia mengatakan suatu malam saya di kota, ini disebutkan nama kotanya. Di malam sekian, tanggal sekian, saya bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Lantas Rasulullah SAW memberikan kepada saya buku ini. Wahai Ibnu Arabi, riwayatkanlah buku ini, sebarkan kepada manusia. Maka saya pun sebarkan buku ini. Buku inilah yang ada di hadapan Anda. Tidak saya tambah satu huruf pun dan tidak saya kurangi satu huruf pun. Ini datang sebagaimana dari Nabi SAW. Ini kan bahaya, ada buku baru nih. Cetakan baru, cetakan dalam mimpi ini, dibagi sama Nabi SAW, kemudian dia sebarkan. Dalam buku tersebut disebutkan Fir'aun masuk surga. Ini benar ini. Dalam buku tersebut Fir'aun masuk apa? Surga. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan benar itu perkataan Fir'aun tidak salah, karena Fir'aun juga Tuhan. Kan keyakinan dia wahidatul apa? Wujud. Kata dia wahidatul wujud itu seperti ombak di lautan. Ombak ini adalah, mungkin kita lihat ada ombak yang tinggi, ombak yang rendah, ada buih-buih, semuanya dalam satu lautan. Sama kita melihat alam semesta ini, ada si fulan laki-laki, perempuan, ada gunung, semuanya satu kesatuan. Dan di situ juga ada Tuhan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya waktu Fir'aun mengatakan saya Tuhan kalian yang maha tinggi,
maka Fir'aun benar dan dia masuk apa? Surga. Ini ngawur seperti ini. Dari mana? Dari mimpi dia ambil. Ini buku diagung-agungkan oleh orang sufi. Buku ini. Karena berbicara tentang ini, tentang hakikat, tentang macam-macamnya, ya. Antum bayangkan masuk akal atau tidak? Dia bangun tidur, Nabi kasih buku berapa? 300 halaman. Apa dia langsung pegang buku? Kan enggak kan? Berarti dia bangun langsung dia catat. Iya tidak? Berarti mimpinya lama atau tidak? Mimpinya lama kan? Baca 300 halaman mimpinya lama itu. Ya kan dia tidak bangun dia pegang buku kan, tidak kan? Berarti waktu dalam mimpi dia baca. Satu, hafalannya kuat, baca, begitu bangun dia catat. Luar biasa. Oleh karenanya tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil. Karena kita jadikan mimpi sebagai sumber akidah, berarti agama ini belum sempurna. Berarti ada perkara yang Nabi tidak tahu dan para sahabat tidak tahu, baru kau diberitahu sekarang. Ya, ini tentunya tidak benar. Ya. Yang lebih parah, orang yang mengambil akidah dengan meyakini bahwasanya dia ketemu Nabi langsung, dan ini parah, bukan sekedar mimpi, bahkan Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan dia. Ini lebih parah lagi. Ya. Seperti ada sebagian thariqat ya, yang menyebutkan bahwasanya pemimpinnya pernah datang ke Masjid Nabawi. Kemudian rindu bertemu dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyampaikan nasyid-nasyid, syair-syair tentang kerinduannya bertemu dengan kakeknya. Dia ingin berjabat tangan dengan kakeknya. Tahu-tahu kuburan Nabi bergerak, tahu-tahu tangan Nabi keluar, siap untuk dia apa? Berjabat tangan. Ini benar, saya tidak, ini disebutkan oleh mereka. Thariqat tertentu. Thariqat apa? Tertentu. Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita. Yang sekitar tahun 2000-an dia berkata saya pergi ke Madinah. Kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang. Cak, cak. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur. Sekarang orang ini luar biasa. Acara kematiannya sampai macet di mana-mana. Orang ini, videonya masih ada di YouTube. Orang begitu bodohnya meyakini hal seperti ini. Kasihan. Siapa yang peringatkan kaum muslimin yang ribuan, ratusan ribu seperti itu? Saya bicara juga, saya ini siapa? Harusnya orang-orang besar, ya kita hidup untuk mengingatkan umat dari kesyirikan, dari pengkultusan yang tidak benar. Anda harus menyampaikan. Anda terus kalau tidak, siapa yang menyampaikan? Harus ada yang menyampaikan. Ya, menyedihkan. Ini orang Indonesia seperti ini. Antum bayangkan kalau Nabi keluar, apa penjaga kuburan? Nabi mau kemana Nabi? Kira-kira gimana? Sebentar, saya mau ke situ. Kan pasti heboh atau tidak? Heboh. Nabi keluar tiba-tiba. Ya. Apalagi dia bilang kuburan goyang. Goyang kan apa enggak heboh? Namun demikian, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, segala kesesatan, sesat apapun, sebahlul apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Benar. Pasti ada pengikutnya. Ente percaya sama siapa? Siapa namanya? Lia Aminuddin. Katanya malaikat Jibril mau turun di Monas. Ada yang percaya atau tidak? Ada yang percaya. Waktu malaikat Jibril tidak jadi turun, kenapa landasannya belum ada? Ya, ada yang pengikutnya, terkadang pengikutnya orang pintar, orang kaya, dokter dan macam-macamnya. Kesesatan apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Karena iblis menghias. Iblis menghiasi keanehan-keanehan. Tapi demikian juga sebagian orang mengambil akidah dari Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir masih hidup. Terus ketemu dengan guru saya. Terus Nabi Khidir ajarin macam-macam. Ya ini saya sekarang mengamalkan. Loh, benar yang ditemui gurumu Nabi Khidir? Ya benar. Dari mana kamu tahu Nabi Khidir? Dia ngaku sebagai Nabi Khidir. Dan yang benar Nabi Khidir sudah meninggal. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ingat, setan bisa ngaku sebagai Nabi Khidir. Kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu ciri-cirinya, fisiknya seperti apa. Sehingga kalau ada orang ngaku sebagai Nabi Muhammad, kita tinggal cocokkan dengan ciri-ciri Nabi SAW. Nabi Khidir di mana ciri-cirinya? Enggak ada disebutkan. Nah, kalau ada setan ngaku sebagai Nabi Khidir, ente percaya ternyata gondrowo, gimana? Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil, sumber akidah. Tapi di antara sumber akidah yang keliru yang juga berbahaya adalah menjadikan akal sebagai sumber akidah.
Banyak orang tersesat dalam hal ini, menjadikan akal sebagai sumber akidah.